Audio Jungle. Kembali di Bincang Pakar Sawit kita. kali ini kita mau membahas apa nih Mas? Kita Iya. kedatangan dua orang Tamu istimewa ya. yang istimewa. Yang satu tidak familiar lagi. Iya betul. Ya, karena salah satu dari tim. Nah, yang satunya dari kebun nih, ya. Ada dari petani milenial kita, pekebun milenial kita, Bapak atau Mas nih, Mas Regan. Ya, oke Yo ya, oke Yo. Ya, Mas. terima kasih Mas sudah menyempatkan untuk bisa ngobrol bersama kami. Ya, Siap Mas. meluangkan waktu ya. Ya, di sela-sela kesibukannya yang ngurus kebun ya. Kemudian kita ngobrol dengan kita di sini. Karena beliau ini termasuk ini Mas kan, sudah apa ya, di sebuah perusahaan ya Mas ya. Mas Regan Iya. ini bekerja di Benar. perusahaan multinasional. Betul. Kemudian beliau juga baru berapa tahun ya, baru 2 tahun ya, jadi sangat muda sekali. Iya. Sudah bergabung dengan salah satu perusahaan multinasional multinasional. dan jabatannya sudah cukup Ya, tinggi ya. jabatannya sudah cukup tinggi. Betul. Ini pekerjanya nih mengawasi, mengontrol operasional division area 1000 hektar. Luar biasa. Betul ya Mas ya? Oh, benar. Betul Mas, betul. Untuk pekerjaan sekarang pun update-nya saya di training center Mas sekarang. Di training Oh, di training center. di training centernya ya. Jadi di perusahaan First Setup. Iya, benar Mas. Tidak sekedar mengurus kebun ya Mas ya, tapi juga SDM-nya ya. Benar, kita ngurus membentuk pemimpin kebun seperti mandor kebun, mentraining mereka, mentraining juga staf-stafnya gitu Mas. Ya. Berarti ini kuncinya di sini Mas, karena training itu salah satu bekal kan yang harus dibawa oleh para apa ya, Para pekebun muda. kebun mudanya itu Yang baru nanti masuk ya. sampai iya. Harus Kalau salah ngasih informasi, wah, iya. tanggung jawab Mas Regan. Iya. Nanti kalau 14. Betul. Nah, iya. Iya. Ini bintang tamu atau bintang tamu yang kedua. Kita harus perkenalkan juga nih. Oh ada- iya. Beliau adalah salah satu dosen muda di Institut Seper, ya. Pertanian Seper, ya, di Fakultas Pertanian gitu ya. Ya, selamat datang Mas Erik. Terima kasih Ya. Mas Umami, terima kasih Mas Angger Ya, sama-sama sudah Mas diundang Erik di Firmansyah. forum yang menarik ini. Ya. Jadi di kesempatan kali ini ada dosen milenial Pak Erik ini selain kesibukannya mengajar, kemudian meneliti, Ya, Dan pengabdian pengabdian masyarakat juga. pasti. kemudian menjabat juga Ya, betul. struktural. Sibuk ini ya. Ya, orang sibuk nih, orang sibuk, tapi masih menghasilkan karya nih ya sama kita. betul. Ini luar biasa. Nanti kita akan ngobrol banyak ya dengan Bapak Erik atau Mas Erik ini. Mas saja. Oh, Mas aja. Yes, biar Kita kelihatan. mulai. Ya, jadi di hari ini Udah. kita mau bahas ini Mas, milenial ya. Jadi Oke. milenial di dunia pendidikan dan di perkebunan. Perkebunan. Ini menarik sekali karena kita mungkin ya ketahui bersama ya sebetulnya. Mungkin nanti sambil dibahas ya. Mengapa milenial itu harus mengenai perkebunan, dan mungkin sekarang pun milenial itu mendengar kata perkebunan itu sepertinya sudah terbayang, aduh ini pasti Pekerjaan di suatu orang tempat, di atas umur 40 tahun ya Mas. betul itu sudah pekerjaan orang ini, pekerjaannya yang sudah Bapak-bapak. Ya. bapak papak gitu ya. Nah, Mindsetnya itu. ya. mindsetnya seperti itu. Terus pekerjaannya pasti ya ada yang mencangkul mungkin gambarannya ya. Kemudian wah ini mesti hard skill sekali ini. Nah, nanti kita akan bahas bersama nih. Iya. Ada Mas Erik sebagai dosen milenial dan ada Mas Regan sebagai apa ya, bisa dikatakan planter milenial ya. Beliau bekerja di bidang perkebunan. Nanti bisa ngasih bocoran ya, Iya. bocoran apa sih menariknya di perkebunan bagi milenial gitu ya. Iya. Jadi menutup stigma bahwa perkebunan itu identik bapak-bapak ataupun Iya. ya kerja yang seperti itulah yang tidak enak gitu ya. Tempatnya pasti juga tidak asik gitu ya. Iya. Jadi gimana Mas Reka tuh? Menariknya gimana nih? Menariknya
milenial ada di Perkebunan. Perkebunan. Kenapa sampai bisa memutuskan untuk memilih karir ya Mas ya di dunia perkebunan? Mungkin bisa diceritakan Mas Rigan. Siap, siap. Sebelumnya terima kasih nih untuk Mas Uma, Mas Angger, kesempatan yang sangat berharga lah bagi saya, Mas, diundang dan berbincang bersama di podcast sawit kita ini ya kan, bincang pakar ya. Dari segi nggak ada niatan juga sih Mas, nggak ada niatan juga sih. Memang ya kalau singkat katanya terjerumus juga kan di awal seperti itu. Cuman memang saya hobi juga untuk pelajaran-pelajaran biologi dulu seperti itu. Jadi ada juga planning saya ke depan, oh saya juga hobi biologi, oke lah saya ambil pertanian. Memang mindset milenial sekarang mungkin yang sama seperti Mas Andre bilang tadi ya, pertanian itu ya identik dengan hard skill ya, cangkul mencangkul, ya kan panas-panasan kayak gitu Mas ya. Cuman ya di era kebun di sekarang hal tersebut memang masih ada, namun tidak se ekstrim zaman-zaman dulu yang katanya orang-orang kebun tuh orang-orang yang kulot gitu kan, orang-orang yang nggak tahu modernisasi. Ya sekarang kebun itu juga sudah beradaptasi dengan dunia sekarang lah Mas kayak gitu, sudah modern kayak gitu. Buktinya saya sekarang bisa zoom bareng mas-mas yang kece ini ya kan. Saya bisa zoom. Iya, saya bisa zoom di ini saya posisi sekarang di kebun, Mas. Saya di kebun posisinya di sit dan alhamdulillah juga sinyal pun ada ya kan. Dan juga lancar. Benar. Nah, sekarang juga perlu diketahui juga ya, dunia perkebunan itu sekarang jadi obsesi banyak orang juga sih Mas menurut saya. Kenapa? Karena dulu mungkin orang kalau kuliah di pertambangan itu orang-orang keren kan, orang-orang lapangan di tambang gitu kan. Oh sekarang juga kebun nggak kalah keren gitu Mas. Dan kalau kita ke kota itu kita udah kayak sultan gitu kan. Sultan, iya Sultan Andara ya kan. Kalau Raffi Ahmad Sultan Andara, kalau kita Sultan Planters. Ya gitu-gitulah Mas. Jadi ya motivasi di sana sih Mas. Nengok orang-orang kebun itu ya gelap-gelap tapi mobilnya putih gitu kan. Mas. Ya, saya motivasi awal kayak gitu Mas, makanya saya menggelutkan dunia planters seperti itu. Ini Mas Rigan Gimana Mas? posisi di mana tadi? Kebunnya di Posisi kebun saya ini di Ketapang Mas, Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Iya. Kalau posisi kebun saya sih sekitar jaraknya dari kota Ketapang itu Mas 1,5 jam Mas, lebih kurang. Ya, karena kalau kita di Perjalanan kebun, mobil Mas ya. gimana Mas? Perjalanan mobil kendaraan 1,5 jam ya. Iya benar Mas, itu mobil 1,5 jam, kalau motor bisa 1 jam lah Mas. Agak nyelip-nyelip sedikit kan Mas ya, kalau jalan-jalan lobang kayak gitu kan. Iya Mas ya, 1 jam, 1,5 jam. Iya 1 jam. Jadi ya sebenarnya kalau masalah kebun itu identik dengan jauh dari kota tuh enggak sih Mas, tergantung persepsi kita sendiri gitu kan. Kayak di Jogja sendiri yang memang home base-nya sawit kita, ya dari kota Jogja ke pantai saja butuh waktu 2 jam ya. Ya sama juga sih Mas, kalau kita refreshing ke kota ya mungkin kita butuh waktu hanya 1 jam saja gitu. Ya kita juga bisa refreshing, kita sudah bisa juga menikmati dunia luar lah Mas kayak gitu di kebun. Tapi fasilitas Nah, di juga berkembang juga ya Mas ya sekarang ya. berkembang Mas, berkembang, fasilitas kebun berkembang, mulai dari sinyal sudah banyak. Bahkan saya ke Indomaret Mas itu hanya jarak paling 10 menit Mas. Iya Mas. Oh, salah Indo April Mas, Indo April. Jangan berperek saya ya. Siapa tahu ada, ini kan di gelasnya sudah ada tulisan itu. Jadi artinya di kebun juga ada perkembangan gitu ya Mas ya, untuk mengakomodir anak-anak muda biar bersedia untuk berkarir di sana gitu ya. Iya Mas. Seperti kemarin kita mengadakan acara 17 Agustusan kan Mas, kita juga ada lingkungan sport center Mas, di mana kita ada lapangan futsal yang itu bukan outdoor Mas ya, itu indoor. Wow. Badminton juga indoor. Jadi
kita juga punya sport center sendiri untuk menjadi Menyalurkan wadah lah Mas. ya. Ya, menyalurkan hobi menjadi wadah Mengurangi bagi penat anak gitu muda. ya. Kita bosan olahraga, kita tinggal keluar ke kota. Seperti itu sih Mas. Ya saya juga kalau sebelum pandemi kemarin nonton bioskop sering Mas, udah film-film update pun saya update. Oh, Iya, ya termasuk aksesnya mudah ya kemana-mana ya. Fasilitas juga alhamdulillah ya. Iya. Belanja deket, mau olahraga bisa, nonton pun bisa. Iya, jadi kan biasanya anak muda ini kan aktualisasi diri ya, Mas. Nah betul. Jadi pinginnya wah, Ya, aktual, enggak mau ketinggalan. Ternyata di kebun juga sekarang mengikuti ternyata. Mengikuti Seperti memberi apa? Ya, tuntutan semudah. zaman ya. Benar-benar Mas. Dan juga kadang juga kita kan pepatah lama mengatakan ya yang bisa menghibur kita sendiri hanya kita sendiri gitu kan Mas. Ya, Ya itu juga kita berbuat juga gitu loh. Kalau kita mindsetnya masih kebun itu nggak enak ya mau gimana pun setengah jam ke mall pun tetap nggak enak gitu Mas ya kan. Ya tetap kita juga yang bisa merubah mindset kita bahwasanya ya kita bekerja, kita juga harus happy dengan kerjaan kita ya. Intinya kita harus hobi dulu Mas. Hobi harus suka di dulu ya. perkebunan. Ya harus suka dulu Mas, benar-benar. Ya apapun pekerjaannya, kalau kita mindsetnya susah ya pasti nggak enak ya kalau nggak suka pekerjaan. Benar. benar Benar sekali. banget Mas Umam, benar. Sedikit terpaksa gitu. Iya. Mending kita ya nikmati yang ada gitu. Apalagi fasilitas lengkap seperti itu. Sekarang siapa anak-anak muda yang nggak mau seperti itu kan? Apalagi Iya, benar. bisa mendapat penghasilan sendiri, wah itu lebih Nah itu menyenangkan sekali kan itu. kita boleh ini nggak dikasih bocoran nggak? Bocoran Dari apa, Mas? sisi kesejahteraan mungkin Mas ya. Kesejahteraan. Jadi Supaya- mungkin kan ini salah satu bahan pertimbangan utama ya Iya. Mas ya. Kita mau Memotivasi anak-anak muda supaya iya, kita memilih bidang pekerjaan itu kan salah satu motivasi utamanya saya kira ya. mendapatkan penghasilan Iya. sendiri gitu ya. Bisa nggak menjamin kesejahteraan kita setelah selesai pendidikan gitu ya. Betul. Nah, kalau di perkebunannya gimana Mas Regan? Kalau di segi pendapatan Mas, alhamdulillah ya kita sudah cukup lah Mas ya. Kalau saya dulu waktu kuliah, keinginan saya saat saya bekerja saya bisa ngirim ke orang tua, bisa bantu orang tua gitu kan. Ya alhamdulillah sampai dengan sekarang itu masih terwujud. Masih berlebih Mas, masih berlebih juga. Ya kalau dari segi digit, kalau untuk orang yang masih baru-baru di kebun ya di atas UMR udah pasti, cuman masih belum 2 digit tapi di atas nomor punggung CR7, aduh 7 pula ya ke sebutnya. Ya seperti itulah Mas. Disebutin ya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Jadi Nggak apa-apa. ditahu Itu kan. pas awal-awal ya padahal ya. Nanti kalau Itu sudah pas awal Mas. itu pas apalagi awal. kalau sudah pengalamannya nambah, Hmm, nah, itu digitnya juga nambah itu. prestasinya ada pasti dapat lebih dong. Iya, bonusnya ya. Bonusnya Itu kan baru gaji. baru gaji itu. Bonusnya belum. Kalau kita bicara ini Mas, misalkan jenjang karir gitu, kalau di kebun itu seperti apa Mas? Oke, di kebun saya Mas, kebetulan memang dari segi jenjang karir perusahaan sangat aware, sangat peduli terhadap kompetitif ya, sangat peduli terhadap kompetisi di staf-stafnya. Jadi bahkan ada yang di kebun saya yang dia baru 6 tahun Mas berpengalaman di kebun sudah jadi MK Mas. MK itu sama seperti estate manager Mas, manajer kebun seperti Nah, itu. itu Baru Apa enam itu Sudah sih? bawa ganti MK itu. MK itu manajer kebun Mas, Oh, manajer kebun. Oh. Iya, itu sudah bawa roda 4 Mas, yang ada 2 kabinnya. Oh. Dan sudah disupirin juga Mas itu. Wah, luar biasa itu Mas. Itu Umur umur masih muda, 30-an nih Mas tuh ya. belum sampai 30 Mas. Wow. Belum sampai 30. Luar biasa memang. Prestasinya pasti juga Ya. ada itu. Artinya kalau kita punya kemampuan di kebun itu berkarir juga jenjang karirnya bagus gitu ya Mas ya. Benar Mas, benar. Apalagi anak muda kan biasanya Iya. jiwa kompetisinya kan Betul. sedang tinggi-tingginya ya. Kadang di bidang pekerjaan tertentu itu walaupun kita berprestasi kan jenjang karirnya Iya. segitu-gitu aja ya. Iya. Ternyata kalau di kebun
Justru siapa yang paling berprestasi itu yang dapat panggung nih Mas ya. Betul sekali. Benar Mas. Panggung Iya, sama dapat ini Motivasi, tadi, iya, dapat cuan lah. CR7 kali mungkin Kali nomor 3. punggungnya Lionel Messi sekarang mungkin ya. Oh iya, betul. 30. 30. Ya seperti itulah Mas. Jadi ya memang kebun memang peduli terhadap kompetisi-kompetisi seperti itu Mas, dan juga kebun sangat peduli juga welcome Mas kepada anak-anak muda, karena dinilai anak-anak muda itu ya anak-anak yang memiliki semangat juang yang tinggi kan, seperti itu. Tidak mengecilkan orang-orang tua Mas, tapi namun namanya anak muda itu kan semangatnya itu luar biasa Mas ya kan, adrenalinnya masih terpacu kuat gitu kan. Ya masih ngotot Mas kalau bahasa seperti itu. Tidak mengecilkan juga, yang tua-tua juga masih banyak yang ngotot-ngotot juga. Cuman ya beda lah Mas, kayak kita olahraga itu kan, seorang atlet itu kan produktifnya di umur 22 Iya. tahun sampai 30 tahun kan, seperti itu Mas. Ya, ini kan Mas Regan ini kan alumni ini ya, Institut Pertanian Iya. Yogyakarta. Nah, yang Salah satu mahasiswanya dokter, ya. Pak Erik, ya, Ya, Mas mahasiswanya Anda berdua juga ya. Nah ini jadi nyambung ke ini, lulusan terbaik. ya nyambung ke sekarang ke milenial di bidang Di kampus, pendidikan, ya. akademisi. Ini gimana nih, Mas Erik nih, Heeh. milenial zaman sekarang di dunia pendidikan itu gimana sih sekarang? Apalagi pertanian lagi Mas ya. Pertanian. Tadi kan Mas Regan juga kelihatannya terjerumus gitu. Tapi Iya. karena dia suka biologi akhirnya mengambil pertanian. Nah, sekarang gimana pandangan Mas Erik nih? Ya, dunia pertanian sama seperti dunia pekerjaan di kebun ya, Mas. Kesannya itu dulu masih ya second class lah. Jadi pilihan pertama itu kalau sudah tidak Ekonomi. lolos ya, Hmm. baru masuk ke pertanian sebagai pelarian atau Atau apa tadi paksaan dari orang terjerumus tua. tadi ya. Tapi bener itu Mas. Saya juga dulu nggak lolos kedokteran, jadi lari ke pertanian, Emang dokter ada- tanaman. Pertanian tanaman berarti ya. Mas Iya. Regan. Jadi dokter tanaman ya sekarang ya. Namun ya kita realistis saja sekarang ya. Kalau di perguruan tinggi itu apa yang akan kita cari setelah ini kan adalah pekerjaan yang mana yang bisa memberikan Iya, kita yang layak bagi kita. jaminan pekerjaan, kemudian karir, kemudian menuju pada peningkatan kesejahteraan pribadi ataupun bahkan sampai ke keluarga gitu ya. Sekaligus juga aktualisasi Iya, diri. betul, gitu. betul. Nah, ternyata pertanian ini produk bagus yang saya kira dikemas dengan cara yang kurang tepat. Oh, oke. Nah, jadi kalau Yang kita tepatnya gimana itu, Mas? ini tepatnya ini yang kadang kita sendiri juga baru cari-cari kemasannya gitu ya. Tapi kita yakin produk ini produk bagus begitu ya. Iya. Produk bagus bisa memberikan jaminan kualitas begitu ya. Dan ini harus disajikan dengan cara yang baik. Dan packingnya juga Packingnya bagus. iya, yang penting itu packingnya. Ketika packingnya baik, anak-anak muda semacam Mas Regan atau adik-adiknya ini akan melihat kan ya anak muda sekarang itu kan dilihat kan casingnya dulu Mas ya. Iya, betul. Casingnya dulu baru nanti isinya seperti Nah, apa itu isinya Nah, itu kayak ya. isinya bagus, kalau casingnya jelek seolah-olah terjerumus. Ternyata setelah buka casingnya kok rasanya enak. Nah, ini Ya sekarang ngerasakan kan enak juga ternyata walaupun casingnya biasa aja gitu. Nah, kita di dunia pendidikan ini yang punya tanggung jawab ya. Bukan saya Mas ya. Bapak Mas-mas berdua juga di sini ya. jadi ini ya tanggung jawab bersama. Ya, tanggung jawab bersama untuk membuat casing pertanian, Dan apalagi tentunya khususnya kualitas isinya harus perkebunan. bagus juga. ya. Iya, kualitas isinya kita tingkatkan, tapi jangan lupa casingnya juga kita perbaiki. Iya. Ya, milenial masih ini Mas, masih di kayak penelitian sekarang itu seperti apa Mas? Ini kan tuntutan zaman tuh selalu ini ya. Apalagi sekarang ya Mas, Iya. zaman sekarang ini kan wah teknologi apalagi sekarang Betul. kan, nah itu sangat cepat sekali gitu. Ya, Wah. mungkin ada pengalaman milenial mahasiswanya Mas Erik punya penelitian apa gitu ya. Ya, kalau mahasiswa sekarang itu pintar menggunakan teknologi. Ya, pinter ya. Ya, pintar menggunakan teknologi. Cuman
untuk menciptakan teknologi tidak semua ternyata itu ya. Jadi tetap perlu kita tapi basicnya tuh mereka cepat kalau belajar itu pas cepat ya. Seperti Mas Egan, teknologi adaptasi teknologinya cepat. Banding saya mungkin ya. Ya sepertinya seperti itu. Saya lambat tapi maju. Ya lambat. Jangan sampai lambat tapi mundur. Nah, itu bahaya. Nah, itu kayak. Tapi memang teknologi tidak bisa kita pisahkan dari kehidupan kita. Sekarang ini teknologi mungkin jadi kebutuhan pokok nomor 4 mungkin ya. Pangan, papan, apalagi sandang, teknologi, sandang, pangan, papan, pulsa. Ya, pulsa ya. Ya. Jadi ya memang dunia pertanian itu tidak boleh lepas dari situ ya. Iya. Untuk mengadopsi teknologi yang berkembang sekarang. Tapi ya mestinya kita selaraskan dengan kebutuhan kita. Betul, sesuai dengan pasti saja kita kalau misalnya Mas Erik memberikan mengarahkan atau kalau tadi ya membuat kualitas mahasiswa itu lebih bagus, pastinya kan memang itu yang dibutuhkan industri pertanian dan perkebunan tentu saja kan. Nah, itu pasti akan langsung terserap lah seperti Mas Regan ini kan lulus langsung bekerja ya Mas ya kalau tidak salah ya. Sebelum lulus Mas. Alhamdulillah iya Mas. Ceritanya dulu sebelum lulus Mas. Ya sebelum saya wisuda, sebelum saya wisuda itu 3 bulan Mas. Sebelum saya wisuda saya sudah di pelatihan di perusahaan saya. Apaan ini ya? Perusahaan yang saya kerja. Itu kiatnya ya, apa? Rezeki. Kita langsung bekerja sebelum. Tipsnya gimana itu Mas? Kiat-kiatnya tipsnya gimana itu? Jadi ya itu Mas yang seperti saya bilang tadi kan mungkin ya ada terpacunya ngotot gitu Mas ya. Ngotot bahwasanya pengen mencari penghasilan sendiri dan bisa ngirim ke orang tua itu suatu kebanggaan Mas menurut saya untuk kaum muda gitu kan bisa ngirim ke orang tua. Biasa kita minta kiriman terus kan kalau kuliah gitu ya kan. Sekarang kita bisa ngirim gitu kan. Jadi ya saya kebetulan menyelesaikan sidang skripsi saya itu ya lebih dahulu daripada teman-teman seangkatan saya dan selagi proses menunggu yudisium, menunggu wisuda, saya juga ngelamar ke perusahaan-perusahaan juga, Mas. Dan alhamdulillah juga berkat doa orang tua mungkin dan juga niat saya juga ya sama-sama doa dan alhamdulillah juga diterima, Mas. Langsung saya ngelamar ke 3 perusahaan, alhamdulillah 3-3 diterima, Mas. Jadi saya bisa milih kemarin, Mas. Alhamdulillah banget itu, Mas. Jadi kalau menurut Mas Regan, pendidikan itu investasi yang layak gitu ya, Mas ya? Kita sangat keluarkan ya. Sangat layak Mas Erik karena memang dunia sekarang itu bukan berarti pendidikan itu sebagai hanya ilmu pengetahuan tapi juga membentuk pola pikir seorang manusia juga sih Mas. Pola pikir kedewasaan ya kan dari tingkat sosial, dari tingkat kita bagaimana memperlakukan orang, ya pola pikir Mas itu sangat juga layak berpendidikan kayak gitu loh. Ya kunci utama suatu bangsa saya pendidikannya memang harus diutamakan gitu lah Mas. Sekali ini memang ajang kedewasaan itu ya ketika orang pasti menempuh pendidikan ya, apalagi di kuliah. Itulah fungsinya tempat untuk bersekolah gitu ya, atau menimba ilmu ya pastinya tidak hanya ilmu yang diperoleh ya, tapi ternyata juga pola pikir terbentuk, relasi terbentuk. Wah, keren nih Mas Regan. Ini buat yang mahasiswa-mahasiswa yang masih kuliah, nah ini kelihatannya tipsnya bagus nih. Sembari menunggu, tidak membuang waktu, melamar pekerjaan. Ya, kalau saya lihat Mas Regan ini dia punya sejak awal itu sudah punya arah gitu Mas. Nah, targetnya itu udah jelas. Jadi dia nembak itu enggak asal apa yang gerak dia tembak. Targetnya udah jelas ya. Motivasinya ada, ada. Bahan bakar semangat dia itu ada. Nah, kadang anak muda ini kehabisan bahan bakar Mas. Dia tidak punya bahan bakar. Oh malah nggak punya bahan bakar. Wah, CC besar tapi bensin kosong. Waduh. Dorong juga dia. CC besar diisi bensin yang biasa itu ya Mas. Suara kenceng tapi nggak lari itu kendaraan. Jadi ya kadang tuh problem anak muda secara umum ya. CC-nya besar, semangatnya besar. Oke Mas. Ini Mas, pertanyaan terakhir untuk bisa memotivasi anak-anak muda milenial itu biar bisa masuk ke dunia perkebunan. Ya, tuh. Motivasi Mas ya, motivasi atau mungkin cara atau kata untuk kaum milenial.
Ya, ya mungkin ada saran atau masukan atau cara trik Tips and trick. tips and trick ya, gitu. Supaya anak-anak itu Ya, masuk ke kebun. ya pertama memang seperti bilang tadi oleh Mas Erik, Mas, memang kita harus punya tujuan kan Mas ya. Kalau kita nggak punya tujuan, kita kadang bingung di perempatan jalan, kita bingung kita mau kemana gitu kan. Kalau kita punya tujuan, ya kita harus tahu, oh kita mau ke mall, ya udah berarti kita lewat jalan yang terdekat seperti apa gitu kan. Ya, intinya kalau sudah masuk ke dalam dunia pertanian, ya fokus, sukai pertanian Mas, sukai budayanya seperti itu loh. Kalau kita nggak suka, kita nggak bakal mau, pengetahuan kita nggak bakal nambah. Sama kayak kita lagi deketin cewek kan Mas ya, kita harus suka Ya. dulu sama ceweknya kan. Kalau kita nggak suka, kita nggak bakal bisa PDKT kita lancar kayak gitu sih Mas. Jadi itu pertama menurut saya. Yang kedua juga dari segi pertanian itu memang kalau bahasa sekarang not bad lah Mas. Ya keren sih. Ya kok dari segi kostum, dari segi apa kita sudah modern. Ya intinya kalau sudah di pertanian ya fokus, tetap semangat jalankan prosesnya ya, dan jangan lupa berdoa. Kalau saya punya moto Mas dari dulu. Kalau ada apa-apa, kalau ada sesuatu yang mungkin menurut saya melemahkan saya harus ke moto saya lagi. Moto saya itu Mas, gas terus. Itu Mas. Gas terus ya. Gas terus. Mantap. Kalau tikungan gas juga. Ya, Agak ngerem sedikit. Kalau gas terus itu kita ngedrift. Oke. Menarik sekali ya perbincangan kali ini dengan dua narasumber ini ya. Ya, yang masih muda-muda, milenial. Alhamdulillah masih dianggap muda ya Mas ya. Iya. Tapi anaknya aja udah berkarir di perkebunan Mas. Iya, makanya itu. Sudah Saya digit jadi merasa lagi. muda Iya, lagi. sudah dua digit lagi. Iya, 2 digit. Iya, ya beratnya juga nambah 2 digit lagi. Oke, mungkin untuk apa ya? Bincang ini ya. Bincang pakar membahas tentang milenial di perkebunan. Banyak sekali ya Mas informasi yang kita Betul. peroleh langsung dari Mas Regan sebagai planter milenial gitu ya, atau pakar milenial bisa sebut gitu ya, udah 2 tahun berkarir. Dan dari Mas Erik sebagai salah satu dosen milenial. Mungkin Ya, kami ucapkan terima kasih Mas Regan untuk sharing Ya. informasinya tentang milenial di kebun. Terima kasih. Kemudian Siap. ya terima kasih Mas Erik untuk Terima kasih. informasi milenial. terima kasih Mas Regan, Mas Erik. Ya, kita jumpa lagi Mm-mm. di Bincang pakar ya, di dengan episode narasumber yang lain yang sangat yang kekinian lah Mas. kekinian. Eh, Sampai bingung nyari kata-kata ya. karena kata-katanya banyak ya Mas. Ya, karena kami berdua amatir. Dan jangan lupa ya, nanti tetap saksikan ya. Ya. Jadi saksikan kami bincang pakar sawit kita ini di Sawit Kita TV ya Mas ya. Betul. Terus apalagi Mas Umami? Follow kita di Instagram @sawitkitaofficial dan Facebook kita Mas Angger. Saya sedikit lupa Facebook. Aduh, Sawit Kita official juga. Oke, itu ya. Jangan lupa follow media Oke. sosial kami. Ciao. Sampai ketemu lagi.